kesan pertama ya setelah saya sampai di pesantren ini, para santriawan dan santriawati ini antusiasme itu terlihat dari kesiapan mereka untuk menyambut di depan ya, di jalan, kemudian mengantar sampai di dalam, dan pada saat acara dimulai, termasuk pada saat saya menyampaikan materi, mereka dengan komando yang jelas, tapi itu juga karena kebiasaan. Mereka berjejer, laki punya jajaran sendiri, kemudian perempuan dengan peralat siapkan. Jadi itu memperlihatkan mereka termotivasi atau mereka antusias sekali untuk mengikuti training yang dilakukan Pak Kiai pesantren. Respon yang ditunjukkan oleh para peserta selain materi yang saya sampaikan, kemudian materi yang disampaikan oleh Pak Prof yang dari UIN ya, itu mereka terlihat enjoy. Mereka mau ikut apa yang disampaikan oleh Pak Prof, apakah itu duduk atau berdiri, terus bernyanyi dengan apa ya, dengan senang hati untuk mengikuti kegiatan training ini. Jadi kan motivasi. Ini kan para pemberi atau para pemateri menyampaikan ke para peserta training ini, kan pendekatannya beda-beda ya. Saya misalnya berbeda dengan Pak Prof. Saya menjelaskan apa sih motivasi. Kemudian supaya seseorang termotivasi itu apa yang membuat seseorang itu termotivasi. Kemudian seperti Pak Prof membawakan dalam permainan, kemudian mereka terlibat dan ada poin-poin yang ditekankan sehingga mereka mengerti yang motivasi itu, atau mereka termotivasi bisa seperti ini. Contoh, ada pertanyaan kepada salah seorang santriawati, apa kesukaan atau apa bakatmu? Dia bilang saya suka masak, dan itu sesungguhnya mau diarahkan kepada jadilah tukang masak yang profesional. Jadi kalau mau jadi sukses itu sebenarnya salah satu syarat terpenting adalah menetapkan sejak sekarang mau jadi apa. Kemudian mulai mengikuti dengan tahapan-tahapan. Ya katakanlah tadi ini dia senangnya masak, atau dia masaknya sudah tingkat apalah karena dia belajar, ada proses. Kemudian mau dirangsang pikirannya bahwa kalau itu sudah kamu jadi tukang masak yang profesional, bisa buka restoran ya, atau yang restoran syariah lah kira-kira begitu. Jadi harus memang anak-anak ini saya mau jadi apa gitu. Nah itu yang biasanya kurang dari semua anak atau juga semua orang tua yang tidak memberikan penjelasan kepada anaknya. Kamu jadi apa besok ini? Kadang-kadang itu hanya lahir saja seperti itu, kalimat biasa, tapi orang tidak tahu bahwa memang harus begitu. Si anak atau si anak sekolah itu memang mereka harus sejak dini itu
dia harus tetapkan itu supaya dia ada target yang ditetapkan atau ada tujuan yang ditetapkan, sehingga dia mulai, kalau begitu saya mulai dari buat ini. Dan tadi saya contohkan masjid 9 lantai ini bisa jadi kan ada tahapan, Pak Kiai ketemu siapa, melakukan apa, segala macam. Itulah tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan sampai pada misalnya pekerjaan fisik dilangsungkan secara terus menerus. Insya Allah pada suatu saat nanti masjid ini jadi. Kemudian peran AFKN atau lembaga seperti AFKN untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Memang kalau bicara kualitas ini harus bicara standar. Jadi kira-kira kalau salah satu perguruan apa saja, sekolah ini harus menetapkan standar, termasuk standar lulusan. Jadi lulusan ini mereka mau memperoleh angka seperti apa, atau kualitas lulusan seperti apa. Nah, dengan demikian nanti para peserta didik, santriawan atau santriwati, mereka akan berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh AFKN atau lembaga pendidikan apa saja. Nah, kegiatan seperti ini memang harus dilakukan secara terus-menerus, karena tidak mungkinlah sekali siapa saja disampaikan sesuatu kemudian dia ingat dalam waktu yang sangat lama. Nah, kita butuh katakanlah anak-anak yang masih muda ini, begitu disampaikan secara terus-menerus, itu akan terrekam di bawah alam sadar atau otak bawah sadar ya, yang suatu saat itu nanti dia akan keluar kalau orang itu membutuhkan apa yang tersimpan itu untuk kepentingan dia melakukan apa saja agar tujuannya itu bisa tercapai. Oke. Ada lagi? Ini tidak muncul. Oh, yang nomor selanjutnya penutup ya? Iya, di penutup. Apakah harapannya ya, harapannya sesungguhnya kan AFKN sudah memulai sejak lama dengan mendatangkan anak-anak usia muda, bukan usia muda lagi, anak-anak dari tempat yang jauh, yang katakanlah tidak terlalu diperhatikan oleh ya mungkin pemerintah, mungkin juga orang tua. Kemudian mungkin bahasa sederhananya dipungut oleh Pak Kiai ini. Datang ke kampung, ambil, kemudian datang ke sekolah di sini. Itu sesuatu usaha yang luar biasa. Dan harapannya adalah yang seperti ini dilakukan secara terus-menerus dan memang harus didukung oleh pemerintah kabupaten. Jadi karena apa yang dilakukan oleh Pak Kiai ini atau di pesantren ini adalah sesungguhnya membantu kepala daerah, membantu pemerintah. Jadi kita lihat contoh sekolah ini kan adalah sekolah di Muhammadiyah, di NU, sekolah di itu artinya bahwa tidak mungkin anak yang sekian banyak itu bisa dididik oleh satu institusi pendidikan atau satu organisasi pendidikan saja. Saya dinas pendidikan saya tidak mungkin karena terlalu banyak yang disiapkan oleh pemerintah. Misalnya kalau satu kelas itu 40, padahal yang usia sekolah ini mungkin ada 150. Terus yang sisanya di mana? Nah, sisanya yang masuk di pesantren, masuk di pendidikan. Jadi apa yang dilakukan oleh
kita punya kiai ini membantu pemerintah dengan niat yang tulus, dan kita berharap pemerintah melihat itu sebagai bagian dari bantuan kepada pemerintah, terutama pemerintah kabupaten, ayo mari anak-anak yang tidak bisa terserap di sekolah-sekolah ini dikirim ke sini, kemudian supaya bisa duduk di sini. Toh nanti mereka kembali juga untuk bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat umum di kabupaten yang bersangkutan. Kabupaten apa sih? Dari mana mereka datang? Oke? Syukran, jazakallah.